Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa la jasadi fil asad wa la kubri fil kubur wa ala alihi wa sallim amma ba'du. Sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan coba untuk memaparkan kenapa saya semakin positif dan mantap insaf bertaubat jadi muhibin. Kebetulan saya meneliti ikut nimbrung di polemik nasab ini. Setelah saya mempelajari, ternyata polemik nasab ini udah terjadi 3 kali. Di abad 9, abad 15, dan sekarang abad 20. Komentar-komentar para ulama saat abad 9, 15 ya sama seperti abad sekarang, membatalkan klan Bahlawi karena faktornya tidak suhroh wal istifadah. Karena harus masyhur dan terkenal itu bukan saat sekarang saja, tapi di setiap zaman, di setiap kurun itu memang harus terkenal. Nah, kebetulan Ubaidillah atau Abdullah itu dinisbatkan kepada atau anaknya Ahmad bin Isa. Nah, pada zaman abad tersebut tidak ada satupun ahli nasab yang mencatat bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Meski terus abad keempat, kelima itu tidak ada. Ya, sampai ke abad 9 muncul. Berarti kan ini tidak suhra wal istifadah. Itu yang pertama. Coba kita beranalogi para sahabat ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi semuanya sahabat. Ya. Satu hal juga, sahabat jangan pernah tertipu dengan casing, jangan pernah terpesona dengan tampilan. Karena casing atau tampilan itu tidak mencerminkan sosok yang sebenarnya. Ya, sebelum melanjut ya ke pembahasan. Kan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Bahwa Allah itu tidak pernah melihat casing jasad. Ya, wala ila suwarikum, tidak melihat retorika cara berbicara. Berpidato, berapi-api, tidak melihat seperti itu ya. Justru Allah itu melihat hati. Ini nih hati ya, wa amalikum, dan perbuatan. Kalau misalkan apa yang diucapkannya, kalau apa yang dia tunjukkan dari tampilan setelan imamah, gamis, jubah, dan lain-lain sesuai dengan perilaku, sesuai dengan tutur katanya Rasulullah SAW ya, penuh hikmah ya, penuh contoh suri teladan yang baik ya, ilmunya bagus, itulah ulama ya. Itu TGB itu tuh pernah menyindir kenapa disebut dengan majelis ta'lim, karena itu perkumpulan orang-orang untuk menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Tapi kalau misalkan judulnya majelis ta'lim, tapi justru isinya adalah caci maki, ujaran kebencian, provokatif, itu bukan majelis ta'lim, tapi majelisul jahil, majelis kebodohan. Tidak menambah ilmu, yang terjadi adalah menambahnya kejahilan, kebodohan, kedengkian, perasaan negatif. Ini banyak yang bertebar-tebar. Ada kan di situ tuh, siapa itu Habib Unyil ya. Ya, Parijik itu judulnya Maulid Nabi, tapi kenapa isinya malah provokatif, ujaran kebencian. Itu bukan majelis taklim, itu namanya majelis jahil. Betul, setuju Pak TGB ya. Apa itu Pak TGB itu? Tuanku guru bajang. Ya, seperti itu. Setuju Pak TGB. Oke, kembali lagi sahabat ke analogi. Begini nih. Di abad ketiga atau keempat itu Ahmad bin Isa analoginya punya catatan keluarga. Kalau sekarang disebutnya kakak. Ya, kartu keluarga. Ternyata di kakak tersebut di abad ketiga, abad keempat itu hanya 3 anaknya. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain gitu ya. 3. Ada juga yang menyebutkan itu, ada Sayyid Ja'far. Nah, di abad keempat, kelima, itu tidak ada, ke-6, 7, 8, 9. Di dalam kakak itu tidak ada perubahan. Yang muncul itu ya tetap
Ahmad bin Isa itu memiliki anak Said Muhammad, Said Ali, Said Hussein. Tiba-tiba muncul abad ke-9, ada kakak baru. Tidak tahu dari mana datanya, tiba-tiba memunculkan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa itu memiliki anak namanya Abdullah atau Ubaid. Nah, coba kita berpikir cerdas. Kakak di saat Ahmad bin Isa memiliki anak 3, itu data sejaman. Di kakak tersebut hanya 3. Setelah 550 tahun, ternyata muncul namanya Ubed. Coba sahabat, tolong jawab di kolom komentar. Lebih percaya mana? Kakak atau catatan keluarga yang awal atau yang muncul setelah 550 tahun? Tolong catat di kolom komentar. Tapi yang punya akal ya. Yang punya akal waras dan cerdas saja. Kalau yang tidak mau cerdas, nggak boleh komen. Ayo, kita belajar cerdas. Ya, kita belajar waras. Kita ikut terlibat dalam mencerdaskan pribumi. Umat Islam ini harus dicerdaskan. Karena Nabi terlahir ke dunia itu, yang pertama lama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Yang paling utama lagi adalah untuk menegakkan ajaran tauhid yang benar, sesuai ajaran para nabi, rasul-rasul yang sebelumnya. Ajaran tauhid. Segala sesuatunya ya kembalikan kepada Allah. Ya, termasuk polemik nasab ini, hakikatul wujudiyah, sebenarnya ini adalah kehendak Allah. Cuma ini khususnya dari saya pribadi, ya, ini untuk menunjukkan keasliannya atau kepalsuannya. Analogi yang kedua, kalau benar-benar gaharu nih ya, di saat dibakar, gaharu asli itu akan mengeluarkan harum yang menyengat, bau yang sangat harum. Tapi di saat tulisannya gaharu, di saat dibakar justru menyengat, bau pesing, justru sangat menusuk, ini penciuman baunya, bau kotoran. Itu bukan gaharu. Gitu sahabat. Ya. Itu cara mengeceknya seperti itu. Ya, kalau emas asli di saat dites ya pakai kimiawi ternyata keluar kadarnya 24 karat. Ternyata setelah dicek secara kimiawi, ternyata bukan emas. Kalau kuningnya sama, tapi nggak ada sedikit pun kadar emas. Ras Arab juga nggak ada. Ya, ras Arab saja nggak ada. Genetik Arabnya nggak ada. Arabnya aja nggak ada, apalagi mau ke Bani Hashim atau ke Bani Hasan wal Husain. Arab saja kan nggak ada. Maksudnya nggak ada itu. Sangat minim sekali. Yang paling mayoritas kan yang keluar masalah G. Nah, mari kita belajar cerdas. Mari ya. Kita berpikir, tolong komentar yang baik-baik saja, tapi saya harapkan yang berkomentar yang punya akal waras, yang tidak punya akal waras tolong jangan komentar ya. Kita belajar beranalogi yang cerdas sesuai dengan akal. Karena Allah memberikan perangkat akal kepada manusia itu beberapa tingkatan yang sering saya ulang-ulang kembali. Saya ingatkan kembali. Tingkatan yang pertama itu adalah ajijiyah. Ini tingkatannya anak kecil yang belum balik, yang belum bisa memakai dan menentukan mana baik mana buruk. Itu ajijiyah. Nah, baru meningkat menjadi hisabiyah. Makanya manusia di syariat, masuk ke dalam syariat taklif, ya. Syariat Islam udah masuk kepada dia karena udah mampu membedakan mana baik dan mana buruk. Nah, di saat manusia tidak memakai dan tidak memanfaatkan aplikasi dari Allah, akal hisabiyah ini, tidak mau tahu, taklid aja. Bagaimana menurut ulama, tidak mau ada penelitian dan tidak memakai akal waras, berarti dia tidak mau pernah naik kualitas akalnya, tetap aja di ajijiyah. Apalagi setelah hisabiyah naik ke atau iya juhadiyah dan akmaliyah. Kalau sudah masuk ke atau iya juhadiyah dan akmaliyah, ini biasanya pakai ruhaniyah, membaca karakter, membaca sifat, itu untuk menilai apakah itu sesuai dengan karakter Rasulullah atau tidak. Apakah itu sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah atau tidak. Nah, sirnya, nurnya akan membaca seperti itu. Ya, nah karena kita manusia yang awam, perlu data dan fakta. Kita pelajari dari sisi filologi, ahli filologi seperti apa membahasnya. Dr. Manachem Ali, Dr.
Anhar Genggong atau Dr. Agus Sunyoto tuh pakar ahli-ahli sejarah di Indonesia, bagaimana versi sejarah. Dua pakar ahli sejarah ini menunjukkan ya bahwa apa yang diklaim selama ini oleh Habaib nol besar. Kedustaan aja semuanya. Kita bisa meneliti dan menonton dan melihat dari pakar-pakar ahli genetik seperti Dr. Sugeng ya, bagaimana beliau memaparkan tentang silsilah nabi ditilai dari segi genetik. Ya, pakar dunia sepakat bahwa bangsa Arab khususnya Bani Quraisy, Bani Hasan wal Husain, ya, Bani Ismail itu adalah J1 atau J2. Tapi kalau ternyata bukan J1 atau J2, ternyata malah G, berarti itu dipastikan bukan genetik Arab. Itu bukan dari Bani Hasan wal Husain. Bagaimana disebut Bani Hashim atau Hasan wal Husain? Genetik Arabnya aja cuma 3, sekian. Nah, dan pakar-pakar yang lain sahabat, mari kita belajar cerdas dan mari kita terlibat dalam pencerdasan umat, bukan malah seperti dia dari kaum Ono ya, malah menyuguhkan data-data yang palsu. Ya, contohnya tahun 2000 itu Robitoh Alawiyah Maktab Daimi mengeluarkan surat edaran bahwa Azomat Khan itu adalah fiktif dan palsu. Itu ditulis dengan sangat jelas, berarti Bani Wali Songo dan mengaku yang dinisbatkan kepada Azomat Khan itu dinyatakan palsu. Bukan duriah Nabi, itu sangat jelas. Tapi apa yang terjadi sekarang karena Napoleon McNasab, mereka berbondong-bondong berkeliling minta dukungan ke Bani Wali Songo. Ininya di mana? Ininya di mana? Ada Jaroh Kubro katanya di Banten. Padahal jauh-jauh hari Adomat Khan itu termasuk Bani Wali Songo itu bukan duriah Nabi. Tapi sekarang malah rame-rame mengagung-agungkan Wali Songo dan mendatangi tokoh-tokoh Bani Wali Songo yang masih pro Balawi. Ininya di mana? Berarti ini kan menyuguhkan data ke umat ini palsu. Selamat datang ke kebenaran. Salam waras, salam NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.